Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Zahrani dengan NIM 2110001140092. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang software tips. Nah, pada software tips ini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang bagaimana cara menganalisis kekar menggunakan software tips, lalu lipatan, lalu sesar, di mana sesar ini dibagi menjadi 3, yaitu garis fracture, garis-garis atau striasi, lalu scaffold. Nah, materi pertama yaitu kekar. Nah, pada materi kekar ini yang perlu kita butuhkan yaitu aplikasi tips versi 6.0 dan juga data dari kekar. Nah, pertama kita buat dulu file baru pada aplikasi tips. Tekan file, klik new. Nah, di sini akan ada tabel. Tabel ini masih menunjukkan div dan div direction, maka harus kita ganti orientasinya. Yang pertama itu tekan project setting. Nah, global orientation format kita ganti menjadi strike right div. Klik OK. Nah, setelah itu kita copy data kekar yang kita miliki, kita paste. Nah, setelah itu untuk mengetahui persebaran dari data ini, kita dapat menekan vector present atau Ctrl E. Nah, dapat kita lihat titik-titik persebaran data dari data yang kita miliki tadi. Selanjutnya, untuk membuat kontur dari persebaran data ini, kita klik kontur present atau Ctrl T. Nah, ini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat 2 kontur, di mana masing-masing kontur ini memiliki titik maksimum. Nah, cara untuk selanjutnya yaitu kita menentukan titik maksimum 1 dan maksimum 2. Caranya yaitu klik Add User Plane atau Ctrl A. Nah, nanti kita klik saja di sini, kita label Max 1. Maksimum 1. Nah, karena maksimum 1 ini berupa titik, maka fast visibility-nya kita checklist di pole dan juga plane. Jika nanti berupa garis, maka nanti kita akan plane dan juga label. Nah, selesai maksimum 1, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita add user plane lagi untuk menentukan maksimum 2. Masih sama visibility di pole dan juga label. Selanjutnya kita pole kedua titik maksimum tersebut. Caranya add user plane. Kita pole maksimum 1. Pole maksimum 1. Nah, di sini visibility karena ini berupa garis, maka yang dicentang adalah bagian plane dan juga label. Nah, akan seperti ini. Kita add user plane lagi. Kita pole maksimum 2. Nantinya kita beri nama dulu pole maksimum 2. Nah, karena ini berupa garis, maka visibility berupa label dan juga plane. Pole maksimum 2. Nah, seperti yang kita ketahui, perpotongan antara pole maksimum 1 dan pole maksimum 2 yaitu sigma 2. Maka kita buat sigma 2, add user plane lagi. Nah, kita klik di bagian tengahnya. Kita beri nama sigma 2. Nah, karena sigma 2 berupa titik, maka kita checklist di pole dan juga label. Nah, karena warnanya sama, kita susah untuk membedakan. Jadi, pertama itu kita edit user plane. Nah, di sini bisa kita lihat warnanya kita bisa edit juga. Oke. Nah, di sini sudah terdapat sigma 2. Selanjutnya pole sigma 2. Untuk, kan karena sudah diketahui sigma 2, maka kita perlu menentukan sigma 1 dan juga sigma 3. Untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3, kita membutuhkan garis bantu. Nah, untuk membutuhkan garis bantu itu, kita pole sigma 2, karena pole dari sigma itu merupakan garis bantu. Nah, garis bantu itu juga namanya griddle plane. Ya, sama saja griddle plane atau garis bantu. Karena berupa garis, kita visibility, kita checklist di plane dan juga label. Nah, di sini juga dapat kita sesuaikan. Di sigma 2 berupa 35 dan 23. Nah, ini 34 dan 22 kurang tepat. Kita ganti 35 dan 23. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, ini garisnya akan lebih sesuai. Nah, selanjutnya, kita juga bisa mengganti warnanya. Warna dari griddle plane, misal saya ganti warna merah. Nah, sudah. Nah, karena sudah, kita selanjutnya menentukan apakah yang di tengah antara maksimum 1
apakah yang di tengah maksimum 1 dan maksimum 2 itu sigma 1 atau sigma 3. Caranya yaitu dengan mengukur sudut antara maksimum 1 dan maksimum 2. Jika sudutnya kurang dari 90, maka yang di tengah adalah sigma 1, dan jika jaraknya itu lebih dari 90, maka nantinya yang di tengah adalah sigma 3. Untuk mengukurnya kita bisa melakukannya dengan cara klik tools, kita measure angle. Nah, measure angle itu diukur dari, kalau misalnya maksimum 1 seperti ini dan griddle plane maksimum 2 itu bisa diukur dari jarak perpotongan griddle plane dari pole maksimum 1 dan juga griddle plane pole maksimum 2. Namun bisa juga kita menggunakan jarak pole maksimum 1 dan maksimum 2 yang besar. Nanti kita akan gunakan sudut yang lebih kecil. Nah, di sini diketahui sudut yang lebih kecil yaitu 50, dan sudut yang besar itu dibulatkan menjadi 50, 130, dan sudut besar 130. Jadi jarak maksimum 1 dan maksimum 2 itu sama seperti jarak yang di sini yang kecil, yaitu 50. Nah, sudah seperti itu, dicatat bahwa jarak maksimum 1 dan maksimum 2 adalah 50, jadi yang di tengah nanti artinya itu sigma 1. Kita close aja, nanti langsung menghilang. Nah, selanjutnya itu untuk memudahkan kita mengukur jaraknya itu, memudahkan kita menentukan sigma 1 dan 3 nanti, kita juga bisa menggunakan bantuan dari tools, yaitu pitch grid. Nah, pitch grid ini tuh bisa membantu kita untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3. Nah, caranya itu tekan tools, pitch grid, lalu sesuaikan dengan griddle plane, atau kita arahkan ke sigma 2, nantinya akan sesuai. Bisa kita sesuaikan, sudah sesuai, sudah preposisi. Selanjutnya bisa kita lihat jarak maksimum 1 dan maksimum 2 adalah tadi 50. Karena jaraknya 50 tadi. Nah, bisa kita lihat juga bahwa maksimum 2 ini dapat dilihat bahwa memiliki ini, dari sini memiliki strike 212, dan juga maksimum satunya 266. Nah, jika dikurangi maka jarak antar keduanya yaitu 54 derajat. Cuma kalau dibagi 2 jadinya 27. Maka 27 ditambah 212 sama saja dengan 239. Maka kita buat sigma 1 di tengah-tengah maksimum 1 dan maksimum 2. Caranya add user plane. Seperti yang kita ketahui tadi 239, dapat dilihat 239. Nah, di sini ini merupakan sigma 1. Karena sigma 1 ini berupa titik, maka visibility kita checklist di pole dan juga label. Nah, selanjutnya untuk menentukan sigma 3, kita hitung jaraknya 90 derajat dari sigma 1. Nah, setiap garis ini, satu garis ini bernilai 5 derajat. Jadi untuk 90 derajat berarti kita membutuhkan jarak sekitar 18. Atau bisa juga dihitung seperti ini. Dari sini kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Karena tadi ke belakang sedikit, maka kita belakangi sekitar setengah. Setelah itu kita klik di sini untuk menentukan sigma 3. Nah, kan karena kita sudah mengetahui sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3,
Langkah-langkah kita selesai, lalu kita hilangkan page grid-nya dengan cara klik tools, lalu delete all tools. Nah, untuk mengetahui kedudukannya, kita bisa lihat di plot option. Nah, di sini ada legend, kita klik kita on checklist, lalu kita checklist lagi. Nah, di sini nantinya akan diketahui kedudukan dari tiap-tiap sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3. Oh ya, kita sigma 2 dan sigma 3-nya kita ganti warna dulu agar terlihat. Nah, selanjutnya, karena sigma ini diukur berdasarkan tren dan juga plang, kita lihat di bagian kanan bawah, kita klik sampai berubah menjadi tren dan juga plang. Outline kedua selanjutnya yaitu lipatan. Saya akan menjelaskan cara analisis lipatan menggunakan software Dips. Yang pertama yaitu seperti biasa kita membuat file baru, klik file, new. Nah, di sini akan ada tabel, lalu kita sesuaikan dulu orientation-nya. Kita klik ke project setting, lalu kita rubah strike like deep, klik OK. Nah, selanjutnya kita butuh data dari lipatan. Nah, data dari lipatan ini masih ada yang berupa back azimuth. Jadi kita sesuaikan untuk yang berada pada kuadran 3 maka dikurangi 180 derajat, dan untuk yang berada di kuadran 2 maka kita tambah 180 derajat. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Langsung kita copy saja. Lalu kita paste. Nah, selanjutnya untuk mengetahui persebaran dari data, kita klik vector present. Nah, nanti dapat dilihat ini merupakan persebaran dari data yang telah kita ketahui tadi. Nah, untuk membuat konturnya, kita klik contour present atau Ctrl T. Nah, selanjutnya kita dapat melihat ada dua kontur. Nah, masing-masing kontur ini memiliki titik maksimum. Nah, lalu kita buat titik maksimum. Caranya, klik Add User Plane. Lalu kita klik di bagian tengah. Nah, kita namai maksimum 1. Nah, karena maksimum 1 ini berupa titik, maka visibility kita checklist pada pole dan juga label. Nah, selanjutnya kita buat lagi add user plane. Lalu kita beri titik di tengah maksimum 2. Lalu kita beri nama maksimum 2. Visibility tetap pole dan label karena berupa titik. Nah, karena sudah seperti ini, selanjutnya kita buat sigma 2. Nah, cara membuat sigma 2 ini, kita membuat user plane, lalu kita buat titik di mana titik ini tuh menyinggung dua titik maksimum 1 dan maksimum 2. Seperti ini. Nah, ini sudah menyinggung maksimum 1 dan maksimum 2, kita beri label dengan nama sigma 1. Nah, sigma 1 ini karena berupa titik juga, kita titik pole dan juga label, kita klik OK. Ini sigma 2. Maaf, ini berupa sigma 2. Edit user plane. Lalu kita klik sigma 2. Kita juga ganti warnanya sekalian agar jelas. Sigma 2, mohon maaf. Nah, lalu selanjutnya untuk mengetahui sigma 1 dan sigma 3 kita membutuhkan bidang bantu. Nah, cara membuat bidang bantu itu kita buat pole dari sigma 2, di mana pole ini nantinya akan melewati maksimum 1 dan maksimum 2. Nah, kita namai griddle plane. Karena ini berupa garis, maka visibility kita checklist di plane dan juga label. Nah, kita juga dapat menyesuaikan sigma 2 dan juga griddle plane-nya. Sigma 2, data dari sigma 2 dan griddle plane sudah sama, berarti sudah siap. Selanjutnya, untuk menentukan si sigma 1 dan sigma 3, caranya yaitu dengan mengukur jarak maksimum 1 dan maksimum 2 terlebih dahulu untuk menentukan yang di tengah itu apakah
apakah sigma 1 atau sigma 2. Pertama, caranya yaitu dengan tekan tools, lalu measure angle, lalu kita tekan di maksimum 1 dan juga maksimum 2. Nah, di sini dapat diketahui bahwa jarak antara maksimum 1 dan maksimum 2 adalah 72. Nih, kita catat dulu 72 derajat. Nah, 72 derajat. Nantinya kita ukur jaraknya antara maksimum, nanti di tengah-tengah ini kita buat sigma 1 karena sudut antara maksimum 1 dan maksimum 2 itu kurang dari 90 derajat. Nah, yang pertama itu kita ke tools, lalu kita buat pitch grid. Kita arahkan ke sigma 2, kita sesuaikan agar berposisi. Nah, sudah. Nah, ini seperti kita lihat, sudah berposisi. Selanjutnya, kita buat di tengah-tengah ini sigma 1. Caranya itu dengan melihat bahwa ini merupakan dip 90, strike 91, dan di sini strike berupa 237. Nah, selisih dari ini merupakan 146,73. 73 ditambah 91, maka 164. Kita membuat strike di 164. Strike di 164. Nah, di sini. Di sini merupakan kedudukan dari si sigma 1. Sigma 1. Selanjutnya kita ukur 90 derajat. Karena sigma 1 ini berupa titik, maka kita klik visibility di pole atau plane, kita edit dulu. Lalu kita rubah menjadi hitam. Nah, ini berikut di sini adalah sigma 2. Atau bisa juga kita ukur dari sini ke sini. Tuh, karena tadi 72 maka 36. 36 1 itu 5 derajat berarti 10 20. Tidak. Berarti benar-benar ini sudah mengukur di antara yang tengah, betul yang cara tadi. Nah, karena sudah mengetahui sigma 1, maka kita membutuhkan sigma 3. Cara menentukan sigma 3 yaitu dengan mengukur 90 derajat dari sigma 1 pada griddle plane. Nah, dapat kita lihat jika dari sini, griddle plane yang terbentuk itu maka nantinya akan ada karena garis ini merupakan lingkaran, bisa saja itu karena selisih atau tidak presisi, maka bisa saja si sigma 3 itu ada di atas atau di bawah. Namun ini nantinya akan sama saja karena ini berupa lingkaran. Nah, karena ini jarak yang lebih memungkinkan untuk 90 derajat itu ke atas, maka kita buat sigma 3 itu di atas. Nah, jaraknya seperti tadi, seperti yang kita buat tadi. Nah, beri nama sigma 3. Nah, karena sigma 3 ini berupa titik, maka kita possibility kita checklist di pole dan juga plane dan juga label. Nah, sigma 3 ini. Nah, setelah mengetahui sigma 1, sigma 2, sigma 3, sepertinya langkah-langkah kita setelah selesai. Kita ke tools, kita delete all tools untuk menghilangkan pitch grid. Nah, untuk mengetahui kedudukan dari sigma 1, 2, 3, maka kita lihat plot option, klik again sampai checklistnya hilang, lalu checklist lagi. Nah, di sini terdapat data kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, karena ini masih strike dan dip, kita rubah menjadi trend dan plung. Caranya itu diklik hingga menjadi trend dan plung. Selanjutnya ada analisis sesar menggunakan software DIPS. Nah, sesar yang pertama yang akan dianalisis yaitu case fracture. Nah, untuk menganalisis case fracture ini, yang pertama kita membutuhkan software DIPS. Seperti biasa kita buat file baru, klik file, new, lalu kita rubah orientasinya dari menjadi strike right dip. Nah, setelah itu karena sini datanya itu berupa data sesar seperti ini,
kita tidak menggunakan titik-titik. Jadi langsung saja kita tekan Ctrl Present untuk membuat lingkaran stereonet. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang diketahui dari data, gas fracture memiliki kedudukan 3541 dan juga bidang sesar 14543. Langsung kita plot saja. Yang pertama bidang sesar terlebih dahulu. Kita add user plane. Kita klik di sembarang tempat. Lalu kita namai fault plane. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, datanya 14543. 43. Nah, karena ini berupa bidang, kita klik visibility pada plane dan juga label. Nah, setelah itu kita membuat gas fracture dengan kedudukan 3541. Dan 3541 add user plane. Kita klik sembarang, kita buat gas fracture dengan kedudukan 3541. Nah, karena ini masih sama berupa bidang, maka kita cek visibility di label dan juga plane. Nah, untuk membedakan warnanya bisa kita edit. Misal gas fracture berwarna oranye. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui, perpotongan antara fault plane dan gas fracture merupakan sigma 2, maka kita buat sigma 2 di antara sini. Add user plane. Kita klik di tengah-tengahnya, kita beri label sigma 2. Lalu karena ini berupa titik, maka visibility kita klik pada label dan juga pole. Nah, setelah membuat sigma 2, maka kita membuat garis bantu. Nah, garis bantu ini dibuat dari pole sigma 2. Add user plane, kita pole sigma 2. Nah, namai dulu griddle plane atau garis bantu. Karena ini berupa garis, maka visibility kita klik di label dan juga plane. Nah, kita juga bisa menyesuaikan kedudukannya, apakah sudah sesuai atau belum. 268, 63 sudah sesuai. Nah, sigma 2 ini bisa kita beri warna hitam, dan juga griddle plane kita warnai ungu. Nah, sudah. Nah, selanjutnya perpotongan antara griddle plane atau garis bantu dengan gas fracture merupakan sigma 2. Sigma 1. Kita klik di antaranya. Lalu kita namai sigma 1. Karena sigma 1 berupa titik, maka kita buat pole dan label. Nah, selanjutnya 90 derajat. 90 derajat dari sigma 1 merupakan sigma 3. Nah, cara menentukannya itu kita bisa menggunakan bantuan dari tools, pitch grid. Nah, kita sesuaikan pada griddle plane atau kita arahkan saja ke sigma 2. Ya. Nah, nanti kita hitung 90 derajat dari sigma 1. 90 derajat dari sigma 1. Karena 1 itu bernilai 5, maka kita dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita di sini. Nah, karena ini tadi kelebihan sedikit, di sini tidak pas, jadi kita lebihkan juga. Nah, sekitar di sini kita tentukan sigma 3. Nah, karena ini berupa titik, maka visibility, pole, dan juga label. Nah, kita sudah mengetahui sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3. Maka apanya selesai, lalu kita hapus pitch grid-nya dengan klik tools, delete all tools.
Kita juga bisa mengedit warna dari sigma 1 dan juga sigma 3-nya agar terlihat. Kita beri warna hitam. Nah, selesai seperti ini. Nah, untuk mengetahui kedudukannya kita lihat plot option. Ke bagian legend kita klik hingga checklist, lalu kita checklist lagi. Nah, di sini terdapat kedudukan-kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, karena kedudukannya masih menggunakan select dan div, kita rubah, klik pojok kanan bawah, hingga menjadi trend dan juga plang. Ya, selanjutnya ada sesar, yaitu gores garis. Nah, yang pertama seperti sebelum-sebelumnya, kita buat file baru, klik file, new, terusnya ada tabel, kita ubah orientasinya, global orientation format menjadi strike right div. Kita klik OK, langsung kita klik counter present. Nah, di sini kita melihat lingkaran stereonet. Nah, dari data garis-garisnya kita dapat mengetahui bahwa bidang sesar berkedudukan 22744. Kita buat add user plan, klik sembarang, hold plan 227 44. Karena ini berupa bidang atau garis, maka checklist kita beri di label dan juga plan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat garis dengan kedudukan N246E. Caranya yaitu dengan menggunakan bantuan tools dan juga trendline. Nah, trendline ini kita bebas di mana saja, klik mana saja, lalu kedudukan 246. Nah, untuk mencari sigma 2 ini, kita membutuhkan garis bantu. Nah, untuk membuat garis bantu ini, kita menggunakan pol dari titik perpotongan antara forward band dan juga stirasi ini, di sini. Nah, kita buat pol dari perpotongan ini. Nah, beri nama griddle plane 1. Plane 1, karena ini berupa garis, maka visibility klik pada label dan juga plan. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita buat setelah itu seperti yang kita ketahui, perpotongan antara forward plane dan juga griddle plane yaitu sigma 2. Maka kita buat di tengah-tengah ini sebagai sigma 2. Karena ini berupa titik, maka kita cek di plot dan juga label. Nah, sigma 2. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui sigma 2, kita perlu mengetahui sigma 1 dan juga sigma 3. Nah, caranya dengan membuat griddle plane lagi. Add user plan. Nah, kita poll sigma 2 untuk membuat griddle plane atau garis bantu kedua. Nah, ini kita griddle plane 2. Selanjutnya kita visibility kita buat di plan dan juga label. Nah, jadi seperti ini kita dapat melihat bahwa strukturnya sudah sama. Kita juga dapat mengganti warna dari griddle plane-nya. Oke. Nah, setelah itu sudah diketahui sigma 1, maka kita mencari sigma 1 dan juga sigma 3. Nah, seperti yang kita ketahui, sigma 1 itu merupakan memiliki jarak 30 derajat dari perpotongan antara forward plane dan juga griddle plane 2. Maka yang pertama kita buat tools, lalu pitch grid untuk memudahkan, lalu kita sesuaikan dengan grid plane 2 atau sigma, kita arahkan ke sigma 2, sesuaikan. Nah, sudah sesuai. Nah, kita hitung 30 derajat dari perpotongan antara forward plane dan juga griddle plane 2. Nah, kita buat 30 derajat karena ini di sini itu bernilai 5, maka 10, 20, 30. 30 karena sedikit mundur berarti tidak tepat di tengah.
Nah, sekitar sini kita beri nama sigma 1. Sigma 1 ini berupa titik, maka visibility pole dan juga label. Nah, selanjutnya buat sigma 3. Cara membuat sigma 3 yaitu plot 90 derajat ke arah yang memungkinkan dari sigma 1. Nah, ini berarti ketahui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Karena tadi tuh mundur sedikit, maka ini mundur sedikit. Nah, ini beri nama sigma 3. Nah, karena ini berupa titik, maka visibility checklist pada pole dan juga label. Nah, setelah diketahui sigma 1, sigma 2, sigma 3, maka selesailah langkah-langkahnya. Kita delete tools untuk menghilangkan pitch grid. Kita sesuaikan warna-warnanya sigma 1 dan juga sigma 3-nya. Warna hitam akan terlihat jelas. Nah, setelah itu, untuk mengetahui kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, kita lihat ke plot option, ke legend, klik lagi. Nah, di sini sudah terdapat kedudukan, namun masih dalam bentuk track dan juga dip. Untuk mengganti ke trend dan plang, kita klik kanan bawah, hingga terganti menjadi trend dan plang. Selanjutnya ada sesar, yaitu drag fault, dengan struktur penyertaan drag fault. Nah, seperti biasa, kita buka aplikasi dip, lalu kita buat file, new file. Nah, di sini dapat dilihat tabel, lalu kita rubah global orientation formatnya, klik project setting, lalu ubah strike right. Nah, langsung saja ke kontur reset untuk membuat lingkaran stereonet. Nah, diketahui data dari drag fault dan juga bidang sesarnya. Nah, bidang sesarnya ini kita buat. Cara membuatnya add user plan, sembarang tempat, beri nama fault plan. Nah, kedudukannya tadi yaitu 235, 43. Nah, selanjutnya, karena ini berupa garis, maka visibility kita klik di plan dan juga label. Nah, akan jadinya seperti ini. Lanjut, kita buat drag fault-nya. Kita klik add user plan, klik sembarang. Kita namai drag fault. Nah, kedudukannya yaitu 10856. Nah, kita klik OK. Nah, nantinya drag fault-nya akan jadi seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui, perpotongan antara fault plan dan juga drag fault itu adalah sigma 2. Cara membuat sigma 2, add user plan, klik di antara di perpotongan, lalu kita beri nama sigma 2. Karena ini berupa titik, visibility kita klik di pole dan juga label. Nah, untuk mengetahui sigma 1 dan sigma 3, seperti biasa kita membuat garis bantu. Garis bantunya yaitu pole dari sigma 2. Kita pen, karena berupa garis maka kita klik di plan. Nah, setelah sampai sini, dapat kita lihat perpotongan antara griddle plane dan juga drag fault ini merupakan sigma 1 aksen. Nah, pertama kita buat ini merupakan sigma 3 aksen. Maaf, sigma 3 aksen. Labelnya kita buat sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen. Karena berupa titik, maka visibility kita klik di pole dan juga label sigma 3 aksen. Selanjutnya, kita buat sigma 1 aksen. Caranya yaitu dengan membuat jarak 90 derajat dari sigma 3. Nah, caranya seperti kita ketahui, kita sama menggunakan garis bantu berupa tool, lalu pitch grid kita sesuaikan dengan griddle plane, atau kita ukur saja di sigma 2. Nah, ini karena sudah seperti ini nanti tidak jelas, maka kita
rubah-rubah dulu warnanya. Satu, griddle plan, dan juga skematika aksen. Nah, nih griddle plan-nya warna oranye mungkin. Dan juga udah. Nah, selanjutnya, dapat kita dapat mencari sigma 1 dari sini. Kita lihat sigma 3-nya itu di sini. Selanjutnya kita buat 90 derajat dari sigma 3 ini. Untuk mengetahui si sigma 1. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sekitar di sini. Kita buat. Nah, ini merupakan sigma 1 aksen. Satu aksen. Nah, karena ini berupa titik, maka visibility dipole satu aksen. Nah, setelah itu kita membuat sigma 3. Sigma 3 itu merupakan 30 derajat dari sigma 3 aksen. Kita yang pertama membuat sigma 1 dulu. Sigma 1 terlebih dahulu. Sigma 1 merupakan 30 derajat dari perpotongan antara fault plane dan juga griddle plane ke arah sigma 1. Kita 10, 20, 30. Nah, di sini 30. 30 kita beri nama sigma 1. Sigma 1 kita di sini sigma 1. Nah, dari sigma 1 ini kita dapat mengetahui si sigma 3 yaitu 90 jarak dengan jarak 90 dari sigma 1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 sekitar di sini. Nah, bernama sigma 3. Nah, seperti ini sudah kita ketahui sigma 1, 2, 3. Maka dia sudah selesai. Untuk itu kita hapus pitch grid-nya, delete all tool. Kita mengetahui sigma 1, sigma 2, sigma 3 agar lebih jelas. Maka kita warnai sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya. Nah, setelah ini kita sudah mengetahui sigma 1, sigma 2, sigma 3. Selanjutnya, agar mengetahui kedudukannya, kita klik di plot option bagian legend, kita klik lagi. Nah, di sini sudah dapat diketahui datanya. Nah, karena ini masih berupa strike maka kita berubah menjadi trend dan blank ke pojok kanan bawah, trend dan blank. Nah, segini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.